Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya ya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi, siapkan alat tulis anak-anak dan lekas belajar bersama ibu. Kerajinan fungsi hias di minggu lalu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai produk kerajinan fungsi hias, yaitu ada di materi ketiga, kerajinan fungsi hias. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Produk kerajinan fungsi hias. Seperti yang telah kita pelajari di minggu lalu, bahwa kerajinan fungsi hias itu adalah kerajinan yang dibuat berdasarkan keinginan pencipta dalam menambahkan unsur artistik berupa hiasan pada sebuah produk. Kerajinan fungsi hias dibuat dengan tujuan yang pertama memenuhi kebutuhan, dan yang kedua adalah kerajinan fungsi hias untuk modifikasi gitu. Yang pertama memenuhi kebutuhan. Ada hiasan dinding, tentunya untuk memperindah dinding ruangan seperti kaca patri, lukis kaca, tapestri, atau kerajinan logam. Ada pula hiasan gantung, biasanya sebagai elemen dekorasi untuk mempercantik dan memperindah ruangan seperti umbul-umbul, penjor, hiasan pintu atau jendela, dan hiasan langit. Kemudian sebagai elemen estetis interior atau eksterior seperti pembatas ruang, hiasan sudut ruang, dan atau hiasan jendela atau pintu. Berikut ada beberapa contoh gambar hiasan dinding untuk memperindah ruang. Ada pula hiasan gantung yang berbentuk lampu, dan ada juga elemen estetis interior atau eksterior. Ini bisa digunakan sebagai pembatas ruang, jendela atau pintu. Fungsi hias, modifikasi. Maksudnya, kerajinan fungsi hias dapat dibuat dengan cara memodifikasi teknik dan bahan. Salah satu caranya dengan menambahkan hiasan agar terlihat lebih unik dan menarik. Anak-anak, berikut ada contoh batik tulis yang sudah jadi, lalu dipotong kecil-kecil, kemudian disusun kembali menjadi lukisan batik dengan motif dan warna yang beragam. Pada materi ini, pada produk kerajinan fungsi hias ini, kita akan membahas hiasan janur, hiasan lukis kaca, hiasan tenun serat, hiasan sulam, dan hiasan logam. Namun di hari ini, pada materi ini, yang akan kita bahas dulu adalah hiasan janur dan hiasan lukis kaca. Masuk hiasan janur. Hiasan janur ini, janur itu berasal dari bahasa Jawa ya, atau daun muda. Janur itu daun muda dari beberapa jenis palem-paleman, terutama kelapa, enau, dan rumbia. Janur biasa dipakai sejumlah suku bangsa di Indonesia sebagai pemenuh kebutuhan kehidupan sehari-hari dan sebagai penunjang acara adat. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal janur dan menggunakan janur hingga turun-temurun.
Anak-anak, berikut ada aneka bentuk kerajinan hiasan janur. Anak-anak bisa perhatikan ini ada 3 contoh. Yang pertama ada kerajinan janur untuk hiasan meja saat jamuan makan. Ini biasanya menggunakan hiasan janur di meja seperti ini. Ini adalah untuk acara-acara besar ya, di keraton mungkin. Ada lagi salah satu kembar mayang sebagai penanda pasangan pengantin. Ini dibuat dari janur kelapa. Ada pula penjor juga sebagai penanda adanya pesta pernikahan. Pasti sudah familiar ya dengan penjor ini. Untuk memproduksi hiasan janur itu ada beberapa langkah. Kita harus menyiapkan alat untuk memproduksi hiasannya, bahannya juga, kemudian prosesnya juga kita perlu mempelajarinya. Yang pertama ada alat produksi hiasan janur. Alat-alat yang digunakan untuk memproduksi hiasan janur ini ada beberapa. Yang pertama ada alat pemotong atau pisau atau cutter, ada benang kasur, stapler atau staples, ada bambu atau lidi. Kemudian bahan pembuatan hiasan janur itu pastinya ada janur, utama janur sebagai bahan dasarnya. Ada pula pewarna. Biasanya yang digunakan untuk mewarnai janur itu adalah teres atau nopal. Nopal itu pewarna yang biasa digunakan untuk mewarnai tikar. Dan ada bambu batangan untuk digunakan sebagai tiang dari hasil hiasan janur yang sudah dibuat. Lanjut proses pembuatan hiasan janur. Nah, anak-anak bisa membuat hiasan janur dari bentuk yang paling sederhana. Berikut ada contoh pembuatan hiasan janur yang berbentuk belalang. Nih, yang pertama, ambil sebatang janur dan dibelah. Lilitkan daun sebelah kanan, kemudian tarik janur hingga kencang. Lilitkan daun sebelah kirinya, seperti pada gambar ini. Kemudian buat 5-6 kali lilitan menjadi seperti berikut ini. Kemudian anyam bagian bawah belakang balik janur, buat anyaman ke atas. Buat kaki dari sisa janurnya. Nah, berikut ada lagi aneka hiasan dari janur. Masuk pada hiasan yang kedua, yaitu hiasan lukis kaca. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Berikut ada contoh hiasan lukis kaca. Yang pertama ada lukisan gajah di atas awan. Ini dilukis di atas kaca. Ada pula lukisan ombak di pantai yang dilukis di atas kaca juga. Lukis kaca sama ada 3 tahapan. Yang pertama menyiapkan alat produksinya. Yang kedua, bahannya juga disiapkan, kemudian mempelajari bagaimana proses pembuatan atau proses produksi hiasan lukis kaca ini. Yang pertama, alat produksi hiasan lukis kaca itu dipersiapkan, ada pena, kertas desain, cutter atau pisau, kuas, dan meja.
memproduksi hiasan lukis kaca, tentunya ada kaca yang transparan, kemudian ada lap, ada thinner atau pengencer cat, dan cat kayu. Untuk proses pembuatan hiasan lukis kaca, yang pertama membuat gambar sebagai polanya, kemudian menebalkan gambar dengan spidol, kemudian gambar yang sudah dibuat tadi diletakkan di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Kemudian diberikan warna pada gambar yang tadi sudah ditebalkan itu dengan cat. Lalu menutup seluruh permukaan kaca dengan cat hingga menjadi lukisan kaca yang nantinya yang akhirnya dapat dibingkai. Ini produk kerajinan fungsi hias, ya hiasan janur dan hiasan kaca. Semoga anak-anak dapat menerima materi tersebut, anak-anak dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Sebelum diakhiri, seperti biasa Bu Novita akan memberikan pantun. Kalau yang kemarin Bu Novita sudah memberikan gurindam, sekarang Bu Novita akan memberikan pantun. Pergi ke timur, ketemu Bu Santi, dijamu makan ikan kerapu. Meski situasi masih pandemi, belajar kita tetap bermutu. Itu ya, semoga harapannya. Mungkin jika masih ada materi yang belum dipahami, anak-anak seperti biasa akan bisa menemukan jawabannya dengan menanyakan atau menyampaikan pertanyaan tersebut pada guru prakarya di kelas prakarya masing-masing. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga bermanfaat. Bu Novita akhiri terlebih dahulu. Jumpa lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.